Saya pilih yang terakhir terkait dengan kerjasama dengan para bapak. Begini, bahwa memang amanah itu diamanahkan kepada orang tua dan orang tua itu pemimpinnya adalah para bapak, yang itu bermakna adalah penanggung jawab yang paling besar itu memang adalah para bapak, betul. Tetapi tidak bermakna dibalik gitu ya. Kalau kemudian bapak itu adalah penanggung jawab utama anak-anak mereka dan keluarga mereka, itu berarti mereka tuh harus harus selalu jadi guru langsungnya dan porsinya waktunya harus paling banyak, itu juga tidak. Karena tobiinya para bapak itu memang mereka juga satu ada amanah untuk aktivitas di luar ya, mencari nafkah dan seterusnya itu memang butuh di luar. Dan yang kedua memang mereka punya amanah kepemimpinan di tengah masyarakat. Malah nggak layak kalau kemudian bapak itu terbiasa terlihat di rumah saja nganggur gitu ya, itu malah enggak tepat gitu ya. Tetapi mereka kemudian harus kemudian juga me- meng- me- apa namanya menunaikan amanah di tengah-tengah masyarakat, dan itu amanah kepemimpinan, artinya mereka tidak hanya memimpin keluarganya tapi juga amanah kepemimpinan di masyarakat. Ada kalanya para bapak itu juga ada yang menjadi pemimpin langsung, ada kalanya itu menjadi orang-orang istimewa yang diberi oleh Allah kelebihan atau ilmu atau keahlian yang dibutuhkan oleh banyak orang, itu pasti juga akan menghalangi cukupnya waktu untuk berinteraksi dengan keluarga, misalkan ustadz, misalkan apa namanya ya orang-orang dokter ahli, pakar yang seperti itu. Ada kalanya kemudian mereka mendapatkan amanah yang itu ternyata justru tidak memungkinkan kalau anaknya itu dibawa terus kemana-mana. Kayak misalkan mereka di medan perang, para tentara yang gonta-ganti tempat ya. Yang itu memang akhirnya kita juga bisa lihat bahwa bisa jadi ada situasi-situasi tertentu yang tidak semua bapak itu yang dimaksud dengan bisa membersama itu sampai pada tataran berbagi rata jamnya, mata ajar yang diajari orang tua bapak dan ibunya itu enggak begitu maknanya. Tetapi yang ditunjukkan oleh Islam itu, kebaikan itu terletak pada ketakwaan dan ketaatan, ya kan? Sekiranya penduduk-penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan aku bukakan pintu rahmat dari keberkahan dari langit dan bumi. Itu artinya kalau kita mau dapat keberkahan yang itu akan jadi kebaikan, menambah kenikmatan yang ada, itu tuh upayakan jadi berkah. Waktunya sama-sama sempit 24 jam. Tapi kok bisa kemudian bapak yang sibuk di luar karena ngurusin umat, karena dakwah, karena ngajari, karena ngoperasi orang dengan begitu, sedikit waktunya di rumah, tapi kok anaknya jadi baik. Mungkin ada keberkahan yang Allah berikan di situ. Sehingga kita kejar keberkahannya itu. Keberkahan itu oleh Allah diletakkan pada asalkan yang kita lakukan itu dalam rangka itu ada karena iman dan karena ketakwaan kita kepada Allah, nurut, bukan karena yang lain-lain, maka insya Allah di situ ada keberkahan. Kalau memang bapaknya tidak sempatnya itu memang benar-benar karena melaksanakan ketaatan kepada Allah, jangan dimasalahkan. Justru para ibu ambillah porsi untuk membackup bapak tadi melakukan ketaatannya kepada Allah. Termasuk diantaranya bantu dia untuk tetap memiliki kedekatan meskipun waktu yang mereka punya terbatas. Jangan justru malah menjadi ibu-ibu yang malah meruntuhkan dan merusak kepemimpinan dan kehormatan para bapak di mata anak-anaknya. Jadi kuncinya ada pada kalau itu dalam rangka taat insya Allah jadi baik, gitu saja. Tapi kalau bukan dalam rangka taat ya itu pasti panen, pakai panen kerusakan, nganggur, nggak ngapa-ngapain, di rumah tidur tok, main game ya sudah, ya pasti jadi kerusakan. Lah kalau kayak gitu tidak ada jalan lain ya taubatan nasuha sudah, taubatan nasuha, berhenti dari kemaksiatan itu, eh, tidak akan mengulangi lagi, menyesalinya. Kalau ada hak Adam yang atau hak anak atau hak keluarga yang di situ terambil, minta maaf, minta keriduan dari mereka. Jadi di situ bagaimana caranya? Berarti kalau saya menemui suami saya tidak terlibat, para ibu paling tahu bagaimana kemudian cara mengkomunikasikan kepada para suami atau pasangannya dengan cara yang paling mudah dan paling terasa enak untuk diterima. Maka ambillah usul tersebut. Gitu. Tapi yang tadi ingin saya pesankan, jangan malah jadi para ibu yang merusak kehormatan para suaminya, para bapak di hadapan keluarganya, atau merusak kepemimpinan para bapak. Dan kalau memang itu sebenarnya keterbatasan para bapak tadi itu karena dalam rangka taat kepada Allah, yakinlah kalau itu dalam rangka taat,
kita bisa ngejar berkah. Berkah itu waktunya itu kayaknya sedikit tapi ternyata cukup. Anak kita nggak dapat sentuhan dari bapaknya, tapi karena keberkahan yang diberikan oleh Allah, dia itu ketemu dengan guru-guru lain, termasuk punya ibu seperti ibu yang luar biasa. Ketemu dengan guru-guru lain itu kemudian menyempurnakan kekurangan yang nggak bisa di-cover oleh bapaknya. Tetap jadi kebaikan. Bisa jadi karena bapaknya tadi taat tadi, begitu. Mungkin itu, Bu Enda. Ya,